Hello everyone, my name is Raffi Nurfata and today I wanna be menjelaskan tentang bagaimana how I make a UI from Figma. It's not aku tidak akan menjelaskan benar-benar dari scratch, but what atau apa yang aku gunakan di dalam Figma hingga aku bisa membuat UI, dan aku juga menjelaskan bagaimana untuk memfungsikan tombol-tombol di Figma atau yang bisa disebut untuk membuat prototype in Figma. So, kita masuk ke Figma. Di sini seperti yang kalian lihat, saya sudah membuat homepage, resource finder, dan favorite. Di sini ini merupakan aplikasi yang saya bangun tentang budget food, dimana user akan bisa membuat atau menentukan makan apa hari ini dengan budget yang bisa ditentukan dari mereka. Itu dari 5.000 hingga ke 30.000. Reference dari aplikasi ini mungkin bisa dibilang reference dari MBG, karena kita bisa membatasi atau melimitasi makanan kita dengan jumlah uang kita. Mungkin kita punya 30.000, kita harus manage uang tersebut, jadi kita bisa mengatur pengeluaran kita lebih dari sekian. Back on the topic, how I make this 3 page. First di Figma itu ada toggle frame. Nah, toggle frame ini terdiri dari iPhone 17, iPhone 16, 17 Pro, iPhone 16. Pokoknya di sini tuh lengkap dari phone, tablet, desktop, presentation, whatever yang menyesuaikan dari apa yang kalian inginkan. Mungkin banyak orang itu menyesuaikan di iPhone 16 dan 17 Pro Max tuh. Nah, awalnya itu memang sedikit besar, tapi kalian bisa tetap mengadjust hingga gini. Nah, untuk tips, karena kalau tidak kalau misalnya kita gini, dia tuh kayak besar kecilnya tuh tidak teratur. Nah, untuk melakukan itu, hold shift, tarik seperti ini. Nah, bentuknya itu akan tetap, tidak akan berubah. Ini tuh. Nah, lalu kita akan aku akan menjelaskan seperti ini. Ini aku bangun lewat yaitu shape. Sini. Shape di sini kita tinggal membuatnya seperti ini. Kalau ingin langsung bentuknya itu fixed, itu tekan shift lagi, shift terus tekan left click seperti ini. Nah ini tinggal disesuaikan nih dari warna. Terus kita juga bisa mengubah bordernya lebih halus. Kita tarik seperti ini, masukkan ke sini. Nah, ini kan tidak terlalu kelihatan. Agar kelihatan kita kasih efek yaitu drop shadow agar kelihatannya itu lebih ada depth-nya. Nah, itu penjelasan singkatnya. Saya akan mengambil salah satu page di sini yaitu page favorit untuk meng-recreate dan sekalian menjelaskan tentang bagaimana membuat UI di Figma. Kita mulai dari saya kecilkan dahulu. Nah, ini terkadang seperti ini. Itu kadang sulit mengikuti atau agak kecilan terkadang frame tersebut. Back on topic. Pertama, di sini kita bisa melihat ada beberapa section. Jika dilihat di sini di layers, itu ada beberapa section. Ada mainnya itu ini main. Terus di sini ada header section, header tuh ini. Section main banner tuh ini main banner. Lalu ini bottom navigation. Nah, ini kan sudah ini kesini itu sama, makanya di sini berbeda, dia tidak masuk ke dalam bawah. Untuk membuat header
cukup melakukan ini, set, tadi bilang tahan ini, adjust, di adjust hingga lalu mungkin kita warnanya nggak berbeda sedikit. Nah, agar mendapatkan depth-nya kita masukkan drop shadow. Drop shadow-nya mungkin lebih tipis saja. Nah, ini mungkin tidak akan 100% sama ya, tapi kita lihat lagi nih. Terus put text in here. Nah, untuk teks sendiri saya akan menggunakan Poppins. Terus kita adjust lagi, spacing kurang, kita besarkan sedikit. Kita bold kan. Oh, ini bisa belum berubah. Gunakan enter, kita gunakan Poppin. Nah, ini sudah. Sekarang tinggal kalau misalnya kita mau besarkan, sama saja sesuai yang mau diinginkan seperti apa. Terus untuk membuat headline bawahnya lagi kita V, kita gunakan tidak gunakan bold, fitin atau light, mungkin regular saja. Terus dapat bawah. Nah, itu zoom biar lebih jelas. Terus kita turunkan opacity-nya. Lalu bisa tanyakan untuk bagaimana untuk mengupload ini. Nah, untuk love ini bisa kita buat sendiri by scratch. Itu menggunakan ini pastinya pen tool seperti ini, set. Nah, terus ya sudah, kita kalau misalnya kita fill ini kita naikkan. Ini ada beberapa acuan, bisa kita naikkan 100%. Ini gradient. Tuh. Ataupun jika ingin merasa ini terlalu sulit, kita bisa menggunakan dari plugin bisa gunakan Sepaticon, atau juga kalau lebih mudahnya itu bisa lewat dari komunitas, karena di sini itu terdapat beberapa komunitas yang bisa kita gunakan. Cara di Sepaticon ada. Nah, icon heart ada. Cari ini by PNG ya, biasanya itu ada yang berbentuk vektor, ada juga yang tergantung dari mana itu downloadnya, tapi ini langsung dari PNG. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, jeleknya PNG itu tidak bisa diubah warnanya.
jika pun kita ubah tuh jadi dia blok. Nah, cara mengakalinya itu bisa kita lakukan seperti ini. Kita ubah, kita bermain di color balancingnya. Tuh, kita saturasi kita majukan, kita mundurkan. Nah, itu seperti itu. Tint, highlight, shadow, sampai kita mendapatkan warna yang kita mau. Nah, sudah cukup seperti itu saja kan. Seperti ini, jadi tidak menjamin hasil yang saya buat sebelumnya akan sama dengan apa yang akan saya buat sekarang, tapi nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, lalu untuk dalamnya ya seperti tadi, kita tekan save karena itu bentuk kotak asli. Terus radius entah berapa, terus masukkan tab, di adjust lagi hingga bentuknya nyaman dilihat sesuai dengan sistem desain. Terus ini kita turunkan sedikit, kita naikkan sedikit. Nah, lalu ini kita RLG, lalu ini. Nah, ini biasa menjadi sulit. Terkadang yang belum paham itu kita add auto layout. Nah, auto layout sendiri itu memudahkan kita untuk melakukan desainnya. Nah, jadi auto layout sendiri. Jikapun ini kita tuh tidak dikhawatirkan lagi, misal tergeser atau apapun. Itu menjadi sectionnya sendiri. Oke, kita buat kartnya ini juga dibuat udah. Kalau mau biar agak terpisah, udah kita buat frame lagi di dalamnya, jadi itu terdapat section dalam section. Sudah gitu, lagi ini masukkan kartu bebas lah bentuknya seperti apa, tergantung user ingin seperti apa bentuknya. Lalu ya udah kita masukkan. Nah, ya di corner ini kalian bisa mengubah loh, cornernya mau di ujung sini doang atau di ujung bawah sini doang. Nah, karena ini tuh contoh, saya atas aja deh nih. Terus kita masukkan dua warna jadi putih, tidak kelihatan, kita ubah jadi stroke. Kita main di effects ya, efeknya dia drop shadow seperti yang tadi. Kita blur yang kita besarkan agar terasa lebih natural, rapi. Lalu kita masuk lagi ke sini, ini lagi ini kita jadikan kesukaan saya dulu. Ini berapa, 96, getter ke 26 juga, biar kesan bentuknya lebih mirip. Kita panjangkan, berada space dari dalam, turunkan dikit. Sudah, seperti saja. Lalu seperti tadi, RG saja ini sudah tukar satunya. Terus di grup ini kita buat jadi auto layout. Nah kalau misalnya auto layout sendiri itu enak, kita bisa mengubahnya di mana alignmentnya. Kalau kita mau kayak ubah rectangle-nya mau di mana, tuh ini akan tergeser karena alignmentnya tuh samping sini. Oke,
untuk ini ya sebenarnya simpel saja sih. Nah, cara cepatnya itu ya udah tekan sini, kita tekan Ctrl V karena terlalu tinggi, naikkan. Ya, masuk semua. Sebut navigator. V itu masukkan ke sini. Oke, sudah seperti ini saja. Ini recordnya mungkin tidak sama, tapi beberapa hal yang saya gunakan situ terfungsikan. Nah, di Figma sendiri itu ada namanya komponen. Komponen itu untuk memfungsikan hal-hal kayak gini. Nah, cuman di sini kan saya tidak menggunakan komponen ini, langsung kayak gambar fixture yang ini bisa diatur-atur, dan juga ini dia bisa diatur-atur. Nah, komponen itu berfungsi untuk lebih membuat prototipenya itu lebih terasa real. Nah, oh ya, ini sebagai tambahan. Kalau di sini kan kita terlalu kayak cuman tekan. Nah, ini ada prototype. Prototype ini untuk menyending code. Jadi seperti misal ketika menekan ini, menekan beranda di favorit saya, itu akan langsung masuk ke sini. Nah, jika menekan cari di sini akan masuk ke sini. Nah, sebaliknya jika menekan reset finder tekan beranda sini, ya seperti juga logikanya ke sini. Jika favorit ya bakal ke sini. Nah, itu akan bisa kita lakukan sini untuk kita present sini. Agak lama. Nah, ini kan memang agak bentuknya kan tidak terlalu kecil. Nah, misal kita tekan ini tuh masuk sini, ini karena belum setting. Nah, misal kita tekan ini masuk ke sini, tab tuh. Jadi itu gunanya untuk penggunaan prototype. Nah, setelah itu ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Kan ini flow-nya. Sebelum itu ini flow-nya. Itulah prototype-nya. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan jelas. Mohon maaf jika ada beberapa kata hal yang salah, dan maaf jika kamera saya agak pecah, itu karena memang bawaan dari laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.